Guys, kenalin nih, abang-abangan gue nih guys. Wih. Mau nanya nih bang, emang dukun tuh ada perlindungan hukumnya bang? Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun. Bahkan di RUU, di draft RUU yang baru ada larangan barang siapa yang bisa menjanjikan santet, yang bisa membahayakan orang, janji doang itu sudah pidana. Oh, okay. Jadi tidak ada dalam undang-undang tentang dukun. Salah Pak Paris. Jadi membongkar rahasia perdukunan malah edukasi ya? Membongkar rahasia perdukunan kalau memang dukun itu menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, itu malah edukasi. Oh. Membuktikan ketidakbenaran ada hal yang mulia. Siap. Terima kasih. Pak Paris. Yuk. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kini kita belajar dari Hotman Paris. Ya, Hotman Paris seorang pengacara handal nomor 1 di tanah air ini ternyata pernah ditawari untuk menangani kasus Verdi Sambo, tetapi dia tolak. Namun sekarang dia beralih untuk menangani kasusnya Marcel sepertinya, kasus dukun. Nah, ada yang menarik di situ. Kenapa? Menolak Verdi Sambo dan kemudian mengambil atau mendampingi Marcel untuk melawan para dukun. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sudah terlalu banyak media menulis, sekarang saya ngaku apa adanya. Siapa? Memang benar Hotman Paris diminta oleh Pak Sambo untuk menjadi pengacaranya. Juga diminta juga untuk pengacara dari Ibu PC. Baik. Oke, itu benar. Ya. Saya 3 hari nggak bisa tidur. Kenapa bang? 3 hari nggak bisa tidur untuk mengatakan yes or no. Karena dari segi kasus, this is a dream case bagi lawyer. Artinya? Ini adalah kasus di dunia manapun membuat lawyer jadi populer. Ya. Okay. Contoh kasus pembunuhan oleh O.J. Simpson di Amerika, itu the dream case yang dia bunuh istrinya, itu dia menangkan hanya gara-gara sarung tangannya yang dituduh sebagai alat pembunuh ternyata nggak cocok. Nggak bisa buat, berarti nggak mungkin dipakai itulah. Iya. Jadi sesudah saya 3 hari nggak bisa tidur, akhirnya saya putuskan ini. Dengan berat hati saya menolak menjadi pengacara dari Pak Sambo dan Ibu PC. Nah, begitulah apa yang diangkat oleh Hotman Paris. Dan kita tahu memang ada 2 kasus viral, trending di tanah air, yaitu kasus Verdi Sambo dalam pembunuhan dengan Brigadir J dengan kasus dukun. Satu kasus sangat serius dan kasus yang lain sangat kocak. Ya, mungkin untuk perimbangan di dunia ini harus ada yang serius dan harus ada yang kocak. Namun yang menarik dari pengakuan dari Hotman Paris tadi adalah Hotman Paris jujur. Jujur betul, si Hotman Paris ini jujur mengatakan bahwa dia diminta dan dia bingung. Hotman Paris tidak mengatakan langsung menolak. Dia bingung. Sebagai seorang pengacara profesional, ini green case, ini kasus hijau. Kasus yang bisa membuat orang itu populer. Karena kasus sedang disorot tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Hotman Paris sebagai seorang lawyer tertantang untuk mengungkap bagaimana ini sebenarnya. Namun, Hotman Paris punya pertimbangan yang luar biasa. Mungkin kalau dulu saat muda, dia akan terima itu tanpa basa-basi. Karena dia butuh karir dan melejitkan karirnya. Tapi kini mungkin di usia yang sudah senja, Hotman Paris sudah lebih bijak dalam menyikapi sesuatu. Sehingga dia pun menolak tawaran itu dengan berat hati. Ya, ada beberapa alasan. Iya. Yang pertama, mencegah terjadi konflik of interest. Konflik kepentingan karena saya juga sebagai pembawa acara, host di suatu acara TV, di mana saya membahas kasus itu berarti harus netral. Dan bahkan nanti di persidangan. Tapi yang kedua adalah karena
sejak kasus itu mulai ada, sudah jutaan orang meminta saya untuk menjadi pengacara dari keluarga Brigadir J lah, Berada Ella. Dan kebetulan memang saya lagi sibuk membuat program Hotman 911. Hotman 911, apa itu Hotman 911? Yaitu program untuk hal-hal yang sangat viral yang menyentuh hak asasi manusia. Tapi sebelum kita ke sana, kenapa saya waktu itu sempat tertarik untuk menerima tawaran jadi pengacara Sambo? Ada satu yang saya temukan yang profesor doktor hukum pun belum tentu tahu ini. Apa? Karena ini adalah keahlian seorang pengacara. Saya itu punya keahlian bisa melihat jarum kecil di dalam semak-semak jerami. Ya. Nah begitulah, ternyata memang ada sesuatu yang menggelitik dari seorang pengacara handal Hotman Paris. Dia bisa melihat kasus dari tumpukan kasus yang lain. Dia punya sesuatu untuk membela kliennya agar tidak menjadi pembunuhan berencana tetapi pembunuhan biasa. Argumen itulah yang biasanya akan kuat untuk dikatakan oleh Hotman Paris membuktikan dan membela kliennya. Untuk selamat dari hukuman jelas tidak mungkin karena sudah diakui dia menembak. Tetapi untuk meringankan hukuman bagi Ferdy Sambo, tentu Hotman Paris adalah ahlinya. Ini kasus besar. Namun ternyata Hotman Paris beralih ke dukun saja. Biar nggak terlalu serius mungkin guys ya. Jadi ikut para dukun untuk ikut konfliknya para dukun biar nggak mumet-mumet dengan konfliknya Sambo. Dan di situ juga dia berdampingan dengan Mbak Rara yang kemarin juga disentil oleh Hotman Paris soal hujan. Soal pawang hujan, menurunkan hujan yang Marcel Radival kemarin juga tidak percaya hal itu. Oke, ya. Dengan pengalaman 36 tahun. Ya. Ada satu hal yang saya dengar dan memang saya sudah bicara dengan timnya bahwa nobody knows about it. Nggak peduli orang, tapi ya begini. Saksi kunci yaitu ajudan-ajudan memberikan kesaksian katanya ya kalau soal benar nanti di persidangan ya bahwa setelah Ibu PC pulang dari Magelang ceritalah apa yang dialami ke suaminya di rumah pribadi di Saguling. At that time seorang jenderal menangis. Why? Kalau itu terkait Satgas atau narkoba nggak mungkin menangis kan? Ya. Oke. Orang nggak ada yang peduli soal kalimat itu menangis itu. Tapi bagi seorang Hotman Paris langsung, wop. Lu tahu nggak? Lu nggak akan tahu lu. Apa artinya bang? Oke. Apa artinya? Artinya? Oke. Kemungkinannya apa? Ketika menangis apa kemungkinan yang bisa terjadi? Jadi intinya begini. Soal terjadi atau tidak itu hal, tapi pada saat dia menangis tentu ada sesuatu lah yang menyentuh terhadap istrinya dan tidak lama sesudah itu terjadilah penembakan. Artinya apa? Ada triggernya. Artinya apa bukan? Karena Sambo itu sudah mengakui bahwa dia memerintahkan penembakan. Berarti sudah hampir pasti kena pembunuhan biasa. Pasal 338. Tapi dari mulai dia emosi sampai kepada pembunuhan, berarti ada emosi. Apakah itu pembunuhan berencana? Itu nanti akan dipakai oleh tim kuasa hukum yang bukti bahwa itu sebagai alasan bahwa itu pembunuhan spontan. Dan saya sekali lagi tegaskan kepada masyarakat, saya tidak memihak, tapi itu katanya adalah kesaksian di BAP. Baik, nanti kita akan